di sini saya akan menjelaskan tentang haji. Haji adalah menjunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan amal ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima. Haji wajib dilakukan jika mampu dan memenuhi syarat tertentu. Syarat-syarat haji yang dimaksud mampu selagi salah satu syarat haji meliputi 1. Beribadah sehat. Orang sakit atau lemah fisiknya dapat diwakilkan kepada orang lain jika ia mampu membiayainya. 2. Ada kendaraan yang dapat mengantarkan pulang dan pergi ke Mekah bagi orang-orang yang di luar Mekah. Aman dalam perjalanan artinya jiwa dan hartanya terjamin keselamatannya. Memiliki bekal yang cukup artinya harta yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama mengerjakan haji, termasuk juga cukup ditinggalkannya. Syarat-syarat haji yang harus dipenuhi. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, merdeka atau bukan budak. Yang kelima, mampu untuk melakukannya. Rukun-rukun haji. Yang pertama ada ihram, yang artinya berniat mengerjakan ibadah haji dengan berpakaian putih bersih dan tidak dijahit bagi laki-laki. Yang kedua, wukuf di Padang Arafah, adalah hadir di Padang Arafah pada waktu zuhur, dimulai sejak tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga ada tawaf, adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri. Orang yang bertawaf atau berputar kebalikan arah jarum jam. Orang yang tawaf harus menutup aurat serta suci dari hadas dan najis. Ada macam-macam tawaf. Yang pertama, tawaf kudum, dilakukan ketika baru sampai di Mekah. Yang kedua ada tawaf ifadah, dilakukan karena melaksanakan rukun haji. Yang ketiga ada tawaf nazar, dilakukan karena nazar. Yang keempat ada tawaf sunnah, dilakukan tidak karena sebab-sebab tertentu atau mencari keutamaan dalam ibadah. Yang kelima ada tawaf wada, dilakukan karena hendak meninggalkan Mekah. Yang keempat ada sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima menggunting atau mencukur rambut. Waktu mencukur rambut setelah melempar jumroh Aqobah pada hari nahar. Apabila mempunyai kurban, mencukur dilakukan setelah menyembelih hewan kurban. Mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang keenam, tertib, berarti menertibkan rukun-rukun haji tersebut. Artinya harus berurutan dimulai dari niat atau ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan mencukur rambut. Jenis-jenis haji dan tata cara haji. Yang pertama ada haji ifrad. Ada 4 cara pelaksanaannya. Yang pertama, melaksanakan haji saja tanpa melakukan umroh. Yang kedua, melaksanakan haji lebih dahulu baru melaksanakan umroh. Yang ketiga, melaksanakan umroh sebelum bulan-bulan haji, lalu berihram haji pada bulan haji. Yang keempat, melaksanakan umroh pada bulan-bulan haji, lalu pulang ke tanah air dan berangkat kembali ke tanah suci untuk melaksanakan haji. Pada umumnya haji ifrad ialah mendahulukan haji daripada umroh. Yang kedua ada haji tamatu, ialah melaksanakan umroh lebih dahulu lalu melaksanakan haji. Cara pelaksanaannya umroh terlebih dahulu, yaitu yang pertama bersuci atau mandi dan berwudu. Yang kedua berpakaian ihram. Yang ketiga
salat sunnah 2 rakaat. Yang keempat, niat dan mikot. Yang kelima, membaca talbiyah, sholawat, dan doa. Yang keenam, masuk Mekah dan berdoa. Yang ketujuh, masuk Masjidil Haram, melihat Ka'bah dan berdoa. Yang kedelapan, melintasi makom Ibrahim ketika hendak tawaf disunahkan untuk berdoa. Yang kesembilan, tawaf sebanyak 7 kali putaran. Yang ke-10, sa'i. Yang ke-11, mencukur rambut. Setelah melaksanakan umroh, jamaah haji tamatu menunggu tanggal 8 Zulhijjah untuk melaksanakan haji. Yang pertama, bersuci. Yang kedua, berpakaian ihram. Yang ketiga, salat sunnah 2 rakaat. Yang keempat, niat dan mikot. Yang kelima, berangkat ke Arafah tanggal 8 Zulhijjah dan wukuf di Arafah 9 Zulhijjah. Berangkat ke Musdalifah setelah matahari terbenam. Mabit di Musdalifah malam tanggal 10 Zulhijjah. Mabit di Mina untuk melontarkan 3 jumroh dan kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf. Yang ketiga, ada haji kirah, yaitu melaksanakan haji dan umroh di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus.